Dan takdir seperti apa yang bisa dan tidak bisa dirubah, Ustaz? Fadhil. Takdir ya. Ini ada yang bercanda kadang, Mas. Takdir memang kejam. Bukan begitu. Ya Allah, takdirkan si fulan jadi jodohku. Jika bukan maka takdirkan ya Allah. Siapa dulu kita beritahu. Baik. Ini pembahasannya ada di dalam kitab singkat ya, ada dalam kitab Tawdihul Ahkam. Syarahnya kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Syekh Abdullah Al-Bassam ini satu level dengan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ya, Syekh Utsaimin. Ada di dalam kitab Tawdihul Ahkam ketika beliau mensyarah hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yubsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung dari silaturahim. Ya. Kemudian beliau mengatakan takdir itu, kata beliau takdir, bagaimana memahami hadis ini? Dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur lah. Kalau dilapangkan rezeki barangkali sesuatu yang nanti bisa kita jelaskan. Tapi kalau yang paling dekat ya dengan pemahaman kita tentang takdir dirubah atau tidak itu ditambah umur, akan ditambah usianya. Loh, kan usia itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan di sini, para ulama mensyarahnya, memahaminya dengan dua pengertian, dengan dua cara. Yang pertama yang ditambah bukan umurnya, bukan angkanya, tetapi keberkahan. Dan ini menjadi syarah para ulama sebagian besar. Tetapi beliau mengatakan ada yang menafsirkan apa adanya, bahwa akan ditambah usianya dari usia yang seharusnya. Maka beliau mengatakan takdir itu ada dua, kata beliau. Takdir yang ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan takdir yang ada di dalam catatan yang diserahkan kepada para malaikat. Beliau mengatakan takdir yang tidak dapat dirubah adalah takdir yang ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu usia orang ini sampai berapa. Sedangkan takdir yang diserahkan catatannya oleh para malaikat, ini sebagian pemahaman para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Apa yang terjadi pada Lailatul Qadar? Al-Qadar ini artinya apa sih? Ketetapan. Karena ulama sebagian menyebutkan pada malam inilah ketetapan Allah selama 1 tahun yang terjadi pada alam raya dan semua makhluknya diserahkan kepada para malaikat yang mencabut nyawa dan lain sebagainya. Nah, di tataran inilah takdir bisa berubah, tetapi takdir ini berubah pun atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjadi orang setelah ikut kajian yuk ngaji, dia akan sering dan kuat menyambung dari silaturahimnya. Dalam catatan malaikat, usianya ini sampai 70 tahun. Tetapi karena dia sering silaturahim, maka ditambah usianya menjadi 90 tahun. Apa adanya. Sedangkan di ilmu Allah, Allah tahu bahwa orang ini setelah ikut kajian yuk ngaji akan rajin silaturahim. Di malaikat catatannya 70 tahun, ternyata ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 90 tahun. Ya, tapi intinya begini. Sekali lagi tentang takdir ini jangan terlalu dalam. Ya, jangan terlalu dalam memikirkan takdir. Otak kita tidak sampai, bahkan kita akan pusing. Mohon maaf, sampai nanti akan ada pertanyaan. Na'udzubillah, hati-hati. Ya, Ustaz, kan orang kafir ini bukan pilihannya menjadi kafir, tetapi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa dia masuk neraka? Bukankah Allah yang menetapkannya menjadi kafir? Makanya jangan bertanya. Bingung. Udahlah, yang kafir masuk neraka, yang paling penting bagaimana kita tidak kafir, kita masuk surga. Itu poinnya. Jangan bingung. Ya, lakukan saja yang terbaik sesuai dengan pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini beliau menyampaikan, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz, fa in asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu kadza wa kadza la kana kadza wa kadza fa inna law taftahu bab syaitan. Ihris ala ma yanfa'u, lakukan sebaik mungkin, berusaha selalu melakukan yang baik untukmu. Wasta'in billah, jangan lupa mohon pertolongan Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah dalam berusaha, dan jangan lemah ketika apa yang kamu minta tidak kamu dapati.
berharap dijodohkan dengan si fulan, dengan si fulana, berdoa 10 tahun disebut terus di dalam doanya. Ternyata si fulan ini menikah dengan sahabat dekatnya. Waduh, Sakit tidak berdarah. bukan sakit. Sampai ngomong nggak bisa. Kalau begini kondisinya, wala ta'jiz, jangan lemah, jangan putus asa. Fa in asabaka syai'un, jika sesuatu telah terjadi padamu, fala taqul, jangan sekali-kali mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada, sekiranya dulu saya melakukan ini dan ini maka tidak akan menjadi seperti ini. Enggak, enggak usah. Lah kalau tadi malam saya nggak pergi ke tempat ini, nggak bakalan kehujanan saya. Kalau nggak kehujanan nggak bakalan sakit saya. Enggak. Jangan mengatakan sekiranya, seandainya. Kenapa? Karena seandainya akan membuka pintu syaitan. Kenapa? Kita tidak ridho pada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin, tetapi katakan apa? Qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkan dan Allah Maha berkehendak untuk melakukan apa yang dikehendaki. Ya, jadi berpasrah diri, berserah diri. Ya, meyakini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Maka jika seseorang ada ya yang tidak berjodoh dengan orang yang dia harapkan, itu yang terbaik dari Allah. Artinya Allah menyelamatkanmu dari dia yang barangkali dalam pandanganmu baik, tetapi dari ilmu Allah dia tidak baik untukmu. Maka bersyukurlah. Barakallahu. Masya Allah. Saya melihat ada tisu-tisu yang sudah